Tadi ketika iklan Dr. Basuki mengatakan ada dokter lainnya dari mancanegara yang mengatakan buat apa kami operasi kalau langsung dibom oleh Zionis Israel? Buat apa kami melakukan tindakan medis kalau langsung dimatikan oleh mereka? Pak Slamet Ginting, apa yang membuat Anda begitu luluh sampai meneteskan air mata ketika Dr. Basuki menceritakan kondisi di sana? Ya ini memang soal kemanusiaan ya. Dalam liputan-liputan misalnya di daerah-daerah operasi militer misalnya di Indonesia, saya pun mengedepankan jurnalisme damai karena tidak sanggup juga melihat konflik yang berkepanjangan. Nah, saya termasuk orang yang pesimistis dengan gencatan senjata ini. Apalagi kalau melihat Israel itu selalu melanggar gencatan senjata. Setidaknya ada 5 hal yang saya catat. Pertama, motif politik dari Benyamin Netanyahu. Pertama, dia tentu saja memiliki kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaannya dan melanjutkan genosida. Ini yang membuat hati kita hancur lebur begitu ya. Genosida di Gaza dan juga di tepi barat yang dapat mengalihkan perhatian publik di dalam negerinya sekaligus untuk mengonsolidasikan elemen-elemen radikal di masyarakat Israel. Yang kedua tentunya karena ada tekanan dari kelompok ekstremis di Israel, seperti ketika gencatan senjata dikumandangkan, maka seperti Menteri Keamanan Nasionalnya Itamar Ben-Gvir juga langsung mengundurkan diri karena tidak setuju dengan gencatan senjata. Lalu tentu saja dukungan dari Amerika Serikat. Nah ini yang membuat Israel gede kepala, besar kepala begitu ya. Dukungan dari Presiden Donald Trump tentu saja yang mengusulkan relokasi warga Gaza ini bagi Netanyahu merupakan lampu hijau untuk bisa terus menyerang Gaza tanpa peduli dengan tekanan internasional. Yang berikutnya, yang keempat tentu saja strategi dari ekspansionis Israel dan memiliki strategi yang memang konsep Yahudi Zionis dalam tatanan politiknya, mereka ingin memperluas wilayah kekuasaannya seperti Ben Gurion pada saat Israel berdiri, memang akan memperluas wilayah Israel Raya sampai semampu angkatan bersenjatanya. Nah, jadi yang kelima tentu saja kegagalan masyarakat internasional yang tidak bisa mengambil tindakan konkret terhadap sanksi-sanksi yang dilakukan atau terhadap Israel. Ini tidak diabaikan, maksudnya diabaikan oleh Israel karena dia merasa bahwa dukungan Amerika, dukungan Inggris, dukungan Prancis di negara-negara Eropa yang merasa bahwa seperti politik luar negerinya Amerika, dia harus mengamankan Israel. Mengamankan Israel sama juga dengan mengamankan Amerika. Ini yang membuat saya pesimistis dengan gencatan senjata, karena itu dia akan terus dalam waktu yang malam ini kita diskusi, mungkin 2 jam, 3 jam lagi akan ada penembakan senjata ke arah Gaza, kemudian juga kemungkinan akan ada serangan udara juga mengirimkan pasukan ke wilayah Gaza. Jadi saya pesimistis betul dengan gencatan senjata ini karena tabiat dari Netanyahu memang seperti itu. Prof. Hikmahanto, apakah sanksi? Karena seingat kami saat ini fasenya baru sebatas perundingan pun sudah buntu antara Hamas dan juga Israel di Qatar. Ya, tapi sebelum itu ya Mas Andrew ya, kan ini kita mempertanyakan nih temanya, akankah Palestina dihapuskan dari peta dunia? Pertanyaannya adalah peta dunia versi mana? Kalau peta dunia versi Israel, nggak ada itu Palestina. Sejak lama sudah nggak ada. Ya. Tapi kalau peta dunia versi Iran, the state of Israel itu nggak ada. Betul kan?
terutama, tapi ini kita harus lihat juga pemerintahannya siapa. Karena kalau di pemerintahan Iran, pada masa Syah Iran masih ada. Tapi ketika berganti menjadi Ali Khamenei, itu tidak ada sampai hari ini. Tidak disebut di dalam peta mereka, peta dunia, State of Israel. Nah, di berbagai negara, peta dunia, kalau yang mendukung Palestina, termasuk Indonesia, ada the State of Palestine. Karena kita mengakui Palestina sudah sebagai negara. Tapi kalau mendukung Israel, ya pasti tidak, the State of Israel. Dan kita ingat, pada waktu kita dijajah oleh Belanda, kan nggak ada nama Indonesia. Adanya Dutch Indies, Hindia Belanda. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa yang membedakan antara Iran di bawah Ali Khamenei dengan pada saat ini Netanyahu? Bedanya adalah kalau kita bicara hilangnya katakanlah Palestina oleh Netanyahu berarti tidak boleh ada rakyat Palestina. Sehingga apa? Masyarakat dari berbagai negara bicara tentang genosida. Afrika Selatan memasukkan permohonan kepada Mahkamah Internasional untuk mempertanyakan apakah yang dilakukan oleh Israel ini sudah merupakan tindakan genosida. Kemudian ICC, Mahkamah Kejahatan Internasional, mengeluarkan arrest warrant dalam konteks bahwa Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel, Gallant pada waktu itu, dianggap dia melakukan kejahatan internasional. Yang salah satunya adalah pelanggaran HAM berat, serious crimes, di mana di situ ada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Bahkan demo-demo di negara-negara yang pemimpinnya mendukung Israel, seperti Amerika Serikat, seperti Inggris, seperti Prancis, mereka semua mengatakan bahwa ini sudah mengarah kepada genosida. Dan label itu tidak dipedulikan Netanyahu sama sekali? Tidak diperdulikan. Tapi kalau misalnya kita lihat Iran, Ali Khamenei mengatakan tidak mengakui negara Israel. Tapi bukan berarti orang-orang Yahudi akan dipunahkan. Karena apa? Ali Khamenei mengatakan bahwa di Iran pun orang-orang Yahudi ada. Yang dilawan itu adalah pemerintah yang mau mengukuhkan keberadaan dari negara Israel. Itu yang disebut sebagai Zionis. Nah, sayangnya negara-negara yang mempunyai power, katakanlah itu, mereka tidak mau tahu mengenai masalah genosida pemimpin-pemimpinnya. Justru mereka membenarkan tindakan dari Netanyahu. Amerika Serikat? Amerika Serikat, bahwa yang dilakukan adalah hak untuk membela diri Israel. Karena adanya serangan pada tanggal 7 Oktober 2023. Pertanyaan bagi kita, apakah proporsional? Apakah proporsional tindakan yang dilakukan oleh Israel, katakanlah, atas serangan yang dilakukan oleh Hamas? Atau ini sebenarnya soal serangan 7 Oktober dianggap sebagai alasan untuk melakukan genosida. Nah ini yang rakyat dunia marah kepada pemimpin-pemimpinnya. Tapi diplomasi pemimpin dunia bukan sekedar marah, tapi terkesan tidak berkutik, Prof. Tidak berkutik, karena apa? Kalau dibawa ke Dewan Keamanan PBB, ada hak veto di sana. Pasti Amerika Serikat akan memveto. Lalu kemudian saya lihat negara seperti Inggris, Prancis, memang mereka juga sudah mengingatkan, ini yang Anda lakukan, Netanyahu, ini merupakan tindakan genosida. Tapi ketika Iran melakukan serangan ke Israel, mereka langsung berubah. Mereka berada di belakang Israel. Nah, itu yang menurut saya
Yang Bapak Presiden pada waktu di Brazil kemarin, di BRICS, mengatakan bahwa ini standar ganda. Amerika Serikat. Amerika Serikat, negara-negara maju yang selama ini kita bilang bahwa oh ya, mereka ini bicara soal hak asasi manusia. Kita dapat kritikan pada waktu Indonesia masuk di Timur Timur melanggar HAM. Tapi apa yang sekarang terjadi? Omong kosong. Double standard. Omong kosong. Kita dulu dikatakan bahwa kita melanggar HAM, sekarang mereka melakukan tindakan-tindakan bahkan yang melebihi apa yang kita lakukan, dan itu mereka membenarkan. Ya, cari justifikasi. Bahkan kalau kita lihat tadi bagaimana Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, kami nominasikan Anda untuk mendapatkan Nobel Prize. Gimana ceritanya seperti itu? Rakyat dunia terus terang semua bicara. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan? Nah, jadi perundingan gencatan senjata, walaupun kemarin katakanlah Trump yang tadinya berada di belakang Israel kemudian menjadi peace broker. Dia membuat gencatan senjata untuk Iran dan Israel. Boleh dibilang katakanlah berhasil karena tidak ada lagi serangan. Tapi kemudian Israel sekarang konsentrasi lagi menghajar Gaza. Dan kalau mohon maaf, Prof tadi menyatakan bahwa ini kan korbannya anak-anak, perempuan. Mereka tidak pandang bulu, jurnalis, kemudian para dokter bahkan. Karena apa? Bagi pemerintahan Netanyahu, ini perlu dihabisi semua. Anak suatu hari nanti bisa menjadi pejuang Hamas, melawan Israel. Ibu-ibu suatu hari nanti bisa melahirkan anak-anak yang akan menjadi pejuang Hamas. Itu semua dihabisi. Ini namanya genosida. Jurnalis, kenapa dihabisi? Karena pasti mereka memberitakan perspektif dari rakyat Palestina yang tertindas oleh orang-orang dari Israel, tentara-tentara Israel. Pasti dihabisi. Tapi kalau misalnya wartawan itu memberitakan posisi, perspektif dari Israel, pasti dibiarkan. Demikian juga para dokter. Para dokter ini, Prof sudah kembali ke Indonesia, menceritakan, saya melihat di YouTube, ada dokter-dokter dari Inggris kembali menceritakan, dari Jerman menceritakan, kekejaman yang dilakukan. Ya kan? Dan mereka tidak suka pihak Israel. Maka jangan heran, kalau mereka-mereka ini, dalam konteks strategi militer, harus diselesaikan. Jadi, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Netanyahu kalau kita tadi lihat cuplikan, mengatakan bahwa Gaza itu adalah penjara terbuka. Penjara yang, kalau penjara kan pasti orang mau lari kan, mau keluar dari penjara itu. Ini open prison, yang kalau kamu mau lari silahkan. Mau ke Mesir, mau ke Yordania. Karena apa? Gaza harus kosong dari orang-orang Palestina. Dan kemudian dimukimi oleh mereka-mereka yang oleh pemerintahan Israel sekarang adalah orang-orang Yahudi dari berbagai dunia datang. Maka kita lihat juga tadi, ya, kamu boleh dari mana, dari sini dan lain sebagainya. But one thing that you need to learn, katanya. Kamu belajar. Belajar apa? That this is your land. Ini tanahmu. Jadi bagi Israel, Palestina yang di petanya itu tidak dikenal, sudah hapus, katakanlah begitu. Sekarang yang mau dilakukan adalah menghapus rakyat Palestina. Artinya apakah makin besar gencatan senjata selama 60 hari antara Hamas dan Israel adalah sebuah kata mustahil? Sesaat lagi kita bahas di Catatan Demokrasi pemirsa.